Oh iya, ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Sumaryati binti Ha dengan mas kawin minyak Fortune 1 liter dibayar tunai. Wah, dibayar setelah ngantri. Nah gitu bapak, gimana dong? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang di KDS PBS ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak. Dimana kita akan melihat-lihat sekiranya apa yang terjadi di sosial media kita akhir-akhir ini. Dimana gue sebenarnya nggak tahu nih mau mulai dari mana. Jadi setiap konten apa yang ada itu arah masukin ke dalam sebuah table Excel. Mempelai pria kabur di hari pernikahan. Iya. Jadi gini loh, ada banyak sekali hal yang sebenarnya bisa dibahas untuk dijadikan video, tapi ada beberapanya tuh yang sometimes crossing the line gitu. Kayak kita nggak seharusnya masuk ke perkara ini nih. Kayak di 8 Februari lalu, oh my god, ini udah sebulan yang lalu. Ada seorang pengantin pria yang kabur tepat di hari pernikahannya. Dan setelah gue cari tahu lagi, ternyata ini adalah personal problem gitu, ada masalah pribadi. Pihak cowoknya pengen daftar ke sebuah, kita let's say sebutlah pekerjaan ya, pekerjaan yang memilih jabatan tertentu dalam society. Tapi resikonya adalah lebih mudah untuk diterima dalam pekerjaan itu ketika tidak memiliki istri gitu. Jadi pengen kayak nikahnya nggak usah digede-gedein, santai aja. Tapi pihak wanitanya ingin digede-gedein karena ya ini nikah gitu. Akhirnya di hari H cowoknya nggak dateng. Ya Allah, sian bener. Video ini sempat rame waktu itu, rame banget malah karena ini tuh jadi perhatian orang-orang. Kebingungannya datang kayak, kalau misalkan cowoknya nggak ada tapi tetap ada resepsi, ini kita salaman ngomongnya selamat apa turut berduka cita apa kasihan, bingung loh. Astaga, gua nggak tahu sih kabarnya sekarang. Kabar terbarunya gimana dah? Oh, jalan sampai ditutup cuy. Kabar terbarunya yang aku tahu itu Apa? jadi pada ngebully ceweknya gitu loh. Jadi pada ngebully ceweknya. Aduh, kenapa pada main gitu sih? Gara-gara ceweknya bikin wawancara di suatu. Oh, ceweknya udah wawancara. Oh iya? Udah di suatu media, kayaknya ada di Excel itu. Ada wawancara. Jadi yang tadinya kayak nyalahin si cowok, terus jadi pada lah kalau kayak gini mah jadi salah dua-duanya gitu. Iya, karena karena itu dah MBA ya kan, Man in Black, man. Ya gitu-gitulah. Ini nggak bisa dibahas sebegitunya. Waktu itu gue pengen bahas, udah nyari detail dalam sampai gue tahu kayak itu dia nutup jalan siapa, itu hari apa dia nikahnya, terus itu sore di jalan apa. Ya Allah, guru bakar sepatu murid, astaga, minyak goreng murah. Nah ini akan jadi bahasan kita. Sebagai permulaan, gue pengen ngebahas sebuah hal yang sepertinya tuh terlalu besar gitu untuk tidak dibahas gitu. Karena perkaranya sendiri tuh ngebikin kita kepikiran gitu untuk orang-orang yang udah masak. Gue kan sekarang suka banget masak ya di rumah. Dan ketika minyak habis, kepikiran men, gak bisa tidur, makan gak tenang, boker ngebacain bacaan di sampo doang gitu. Saking kepikiran minyak. Karena gini, seperti yang kita tahu bersama minyak lagi langka. Dan langkanya ini terjadi bahkan sudah 1 bulan semenjak harganya turun. Jadi gue udah sempat ngebacain beberapa artikel untuk mencari tahu sekiranya apa yang terjadi sama minyak. Di awal Februari lalu, tanggal 1 kalau nggak salah, tanggal 1 banget nih, Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Yang mana harga eceran tertinggi itu jatuh di 14.000 per liter untuk minyak goreng dengan kondisi yang premium, pakai botol gini. Kalau minyak goreng curah 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500, ini yang biasa gue beli. Terus kalimatnya adalah pemerintah akan mengambil langkah hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang menjual lebih dari harga yang ditetapkan. Masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau. Menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau. Lalu, kok bisa tiba-tiba sampai bulan Maret gue masih ngeliat ada video orang-orang rebutan minyak. Dan kalau lu lihat video-videonya tuh kayak zombie apokaliptik gitu loh. Lu lihat ini sampai ngantri tuh.
Ibu-ibu ngantri untuk beli ada bapak-bapak satu sih, ini bapak-bapak kayaknya di belakangnya istrinya, tapi kayak enggak, kita nggak kenal gitu. Tapi sampai rumah salim dia gitu. Terus ada ini ibu-ibu sampai buka-buka pintu. Waktu itu ada video yang ibu-ibu sampai ngejatohin apa namanya, komputer kasir, iya monitor kasir, kocak habis itu. Nih lu bayangin bro, kita ngelawan satu ibu-ibu naik Nmax aja tuh nggak tertahankan di jalan gitu. Ini dua mas-mas, tiga mungkin namain dalamnya dikepung oleh ibu-ibu dan mereka panik gitu. Akhirnya masuk, terus rame untuk apa? Untuk mencari minyak. Terus setelah dibaca-baca lagi artikelnya, terus ada orang pemerintahan yang bilang kalau stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah sudah cukup, bahkan melimpah. Ini kita bicara seluruh Indonesia, 390 juta liter. Ini untuk seluruh Indonesia. Per kemarin itu sudah 415 juta liter hanya dalam 20 hari. Nah perkaranya adalah kalau dalam 20 hari segitu banyak, ini kita bicara tentang juta liter loh. Well, Indonesia emang gede, tapi pada akhirnya masih gue kagak ngeliat sama sekali di Alfamidi, Alfamart. Gua setiap kali ngambil duit di Alfamidi, lewatnya lewat ini dulu, rak minyak dulu, dan selalu kosong. Adanya minyak-minyak mahal tuh ya, minyak kuaci tuh, kayak minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak Indomie. Wah, dalam bungkus masih emang susah diambil lah. Tapi sulit dicarinya men. Dan kecurigaan orang pun datang akan adanya beberapa makhluk hidup spesies-spesies yang memanfaatkan krisis untuk mencari keuntungan, seperti halnya masker di awal-awal pandemi lalu. Ditimbun untuk semua uang yang ada, yang datang itu ke dia gitu, decentralize. Kayak gua aja nih yang jualan minyak, duit lu buat gua aja gitu. Karena pada akhirnya ketahuan ada yang 1,1 juta minyak ditimbun. Ada timbun minyak goreng, pegawai minimarket di Pringsewu panik saat ditindak. Wah, paniknya gimana ya? Hah? Gimana? Wah, gitu. Jadi ada yang menimbun dijual ke industri, atau ada yang menyelundup ke luar negeri. Ini melawan hukum. Wow. Lalu apa yang sekiranya terjadi? Yang seperti saya bilang tadi, ya, penimbunan dan segala macam. Ada penimbunan, ada panic buying, ada orang yang memanfaatkan itu untuk keuntungannya pribadi. Percuma sih harganya murah, tapi kalau nggak ada mah gimana? Dan dari setiap krisis, ketika ada krisis dimanapun itu terjadi, pasti akan ada cerita-cerita di samping itu. Seperti contohnya adalah ini. Jadi ada ibu-ibu yang tergiur minyak murah, terus tertipu sampai 900 juta. 900 juta bro. Itu kalau lu jadiin tumpukan duit kayaknya lu bisa tidur dah. Jadiin 1000-an dah, itu jadi kasur itu. Empuk kagak, tapi kan berasa wangi-wangi duit. Jadi cerita ini tuh kayak mereka awalnya di bulan November itu sempat ngebeli minyak kayak 170 ribu per 1 dus. Terus mereka ngebeli 5.000 dus. Terus nyampe ya ternyata. Nah minyak murahnya ini kan baru Februari. Mereka para banyak keluarga di Samarinda ini memesan kembali ke orang yang sama, yang mereka bilang itu memiliki kenalan bos distributor minyak goreng. Terus mereka mesen 7.000 dus. Transferlah 900 juta. Ternyata yang nyampe cuma 900 dus. Tertipu. Dan yang jadi pertanyaan adalah, untuk apa ibu ngebeli minyak 900 juta? Saya tahu itu banyak keluarga di sana. Kan ini tulisnya adalah nasib sial dialami puluhan warga Samarinda. Puluhan dong. Puluhan warga Samarinda. Berarti puluhan warga ini ngapain beli minyak banyak-banyak gitu? Kan jadi pertanyaan loh. Kayak let's say 99 deh. 99 kalau mereka pengen order 7.000 dus, berarti 7.000 dibagi 99. Jadi masing-masing akan mendapatkan 70 dus. Satu dus itu biasanya isi 2 liter. Isi 6 biji 2 liter minyak. Oke, jadi 70 dikali 6 itu ada 420. Ngapain satu orang memiliki 420 minyak di dalam rumahnya? Apa yang mau digoreng? Mau goreng plafon lu? Mau jadi apa? Plafon crispy? Elah si ibu. Jadi kan ada dugaan usaha untuk penimbunan. Makanya ketika berita ini rame di Twitter, orang-orang malah pada lah syukur, siapa suruh pengen nimbun gitu. Padahal ini musibah. Tapi orang mikirnya udah negatif, ya gitu-gitulah.
Lalu cerita lainnya ada juga dari ini. Waduh. Emosi kali. Jika ada terjadi hal yang tidak diinginkan, siapa yang rugi? Dan tenang, ibu-ibu semua pasti kebagian, tapi dengan syarat harus antri. Karena maksimal ini ya, maksimal 1 orang 2 liter ya. Yang ditakutin sama pegawai minimarket adalah ketika rame gini, ada yang ngutil. Oh iya, iya. Ada yang maling terus nggak ketahuan. Makanya kemarin itu tuh pengennya satu-satu gitu masuk ke dalam. Soalnya bahaya nih, ini masalahnya. Oke lah gitu, ada yang pengen beli minyak beneran, tapi kan ada juga yang tiba-tiba di kasir ngambil Silver Queen, ya kan kagak ketahuan. Silver Queen kan biasanya di depan kasir kan. Ada yang anaknya nyomot Kinder Joy, kita kagak tahu gitu. Sampai rumah ngeluarin duit 28.000 buat 2 liter, tiba-tiba di kantongnya, wah, ada cukuran ini jenggot ya kan. Dibuka ada beras 2 liter, ada 5 liter. Masalahnya adalah gini, kalau misalkan ada barang yang hilang yang ganti adalah kasir, makanya kasir punya tanggung jawab udah di luar dulu satu-satu. Kalau misalkan barang hilang, gue takutnya ini ada yang teriak-teriak, mereka ingin memanfaatkan suasana untuk ayo rame serbu gitu, terus tiba-tiba dia di belakang, Silver Queen nih udah lama gue nggak makan nih. Terakhir kali suami gue ngasih gue waktu dia masih hidup, pas pacaran. Terus ada yang nimbun minyak goreng, ada emak-emak ngamuk, diduga minimarket ini sembunyikan minyak goreng. Ada warga berebut minyak goreng di Makassar. Allah. Dan ini consider supermarket gede gitu loh. Oh, rame banget. Buset, ini mas-masnya ibu-ibunya mau dimandiin pakai minyak kan nih. Terus ada Satgas Pangan yang menemukan 1,1 juta kilo minyak ditimbun. Terus Polda Lampung, ini ambil intinya aja. Jadi kayak ada yang diduga timbun 1,1 juta. Kita bilang diduga ya, diduga. Terus Polda Lampung temukan 345.600 liter. Wow, ini banyak banget nih. Kalau misalkan tadi pihak pemerintah bilang kayak udah ngeluarin sekitar berapa tadi 415 juta liter. Ini lumayan loh 345.000 liter ini. Terus polisi amankan suami istri penimbun 9.600 liter minyak goreng di. Wow. Ibu buat apa ibu minyak sebanyak itu? Pelaku yang sehari-harinya berjualan sembako itu menyimpan ribuan liter minyak goreng kemasan yang diduga adalah minyak goreng subsidi dari pemerintah. Polisi menyita barang bukti minyak goreng berbagai merek yang berada di botol dan kemasan plastik yang berisi 1 liter dengan total barang bukti kurang lebih mencapai 9.600 liter minyak goreng. Polisi menangkap 5 orang yang diduga sebagai tersangka penimbun dan calon pembeli. Dari 5 calon pembelinya. Ini masalahnya calon pembelinya beli banyak apa dikit nih. Kalau misalkan calon pembelinya cuma kayak tumbas, beli gitu. Terus calon pembelinya cuma pengen beli 1 liter, 2 liter gitu. Tiba-tiba dia loh. Ini saya beli sih. Sian bener. Tapi wah, tangkapin aja Pak. Ini semoga yang nimbun minyak nih yang ngebikin gue jadi nggak bisa makan enak. Semoga mereka digoreng crispy di neraka. Jangan lupa waktu digoreng tambahin tepung roti sama maizena biar ngembang. Bukan maizena mah nggak bikin ngembang, yang bikin ngembang tuh baking soda, baking powder. Seorang suami memberikan kado ulang tahun ke istrinya berupa minyak goreng. Netizen, suami idaman mengerti kebutuhan istri di dapur. Iya, ini minyak yang 2 liter. Ini isi 6 berarti ya? Isi 6 berarti kurang lebih 168.000. Ibu, kalau beli sepatu tuh cuman paling ya 100.000, 90.000 ibu. Minyak tuh 168 ibu, lumayan sekali itu. Disimpan. Tersetiap masak ya ampun suami gue bayar banget gitu. Kurang romantis apa suamimu bu? Perjuangannya dapat minyak segitu patut diapresiasi, betul. Bapaknya kayak bayangin di tengah-tengah rombongan ibu-ibu ya kan. Didesak-desak, didorong-dorong ya kan. Ibu saya dulu, istri saya ulang tahun, saya ingin membelikan minyak. Krisis minyak goreng, cowok ini bawa minyak goreng ke rumah pacarnya saat ngapel. Jangan-jangan si cowok ini ngambil dari rumahnya tahu? Dia nggak beli, dia nggak ada perjuangan. Itu minyak emaknya, astaga. Kenapa seuzon kita? Aduh.
Idaman mertua. Nikah di tanggal cantik, pria ini berikan mahar minyak goreng untuk pujaan hati. Pasangan di Ponorogo, Jawa Timur, Supardi 60 dan Sumariati 54 milih tanggal cantik 22 sebagai tanggal acara pernikahan mereka. Aku tiba-tiba kebayangin pas ijab. Oh ya, ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Sumariati binti dengan mas kawin minyak Fortune 1 liter dibayar tunai. Wah, dibayar setelah ngantri. Nah gitu bapak, gimana dong? Kalau ditanya maknanya apa, harga minyak waktu itu mahal. Dan begitupun wanita selalu mahal di mataku. Anjay, bagus. Ada yang ngantri. Ya Allah, mana panjang banget lagi. Apa cukup ya? Itu orang banyak banget loh. Apa minyak cukup untuk segini banyak ibu-ibu ngantri? Dulu minyak tanah, iya ini mengingatkan kita kepada zaman-zaman minyak tanah yang pakai sumbu. Iya. Kalau orang nyuri nggak bilang. Ini orang nyuri bikin susah. Cara lu jualan ini bikin meresahkan masyarakat. Gak usah lama-lama, kadang yang datang. SOP itu buatan orang apa buatan negara? Ya masalahnya bapak masuk ke tempat yang SOP-nya buatan orang. Kalau bapak masuk ke DPR, MPR itu buatan negara. Mereka itu kerja loh. Kadang tuh orang emosinya suka salah meluapkan gitu loh, kayak ya kan mereka di sana kerja, mereka nyari duit. Mereka kagak hobi, depan kasir tuh bukan hobi, mereka kerja nyari duit. Si bapak atuh lah. Kalau mau marah ke atasannya apa, mereka nggak bisa seenaknya, mereka cuma ngelakuin yang disuruh Pak Bos. Betul. Apa sih? Nggak suka nggak usah beli, ribet amat. Jadi apa sih yang dipermasalahkan? Apakah karena di scan dulu terus diplastikin terus ini terus dianggapnya kayak wah itu ngebikin lama gitu? Apa gimana? Maksudnya kan emang harus begitu gitu. Maksudnya kalau tidak di scan barang masuk keluar kagak ketahuan bapak. Gimana dong? Terus ada ini, jadi gue sempat ngeliat ada video gitu. Terus videonya ngasih lihat tentang perkara minyak palsu gitu loh man. Beli-beli minyak per kiloan sekarang, yang nyari-nyari minyak per kiloan, hati-hati ya. Ini minyak saya ada kedapatan nih, minyak oplosan. Pas dipanasin pertama merah, kayak terus lilin, baunya bau lilin. Bener kayak lilin. Setelah dingin dia kayak gini, seperti lilin, cairan lilin. Hati-hati kalian semua ya. Saya udah kena ini. Wah hati-hati man, itu bahaya banget. Ini bahaya nggak sih kalau dikonsumsi gitu? Ini kayak minyak di tukang gorengan yang sebulan kagak ganti kayaknya, ngendop semuanya begitu. Bang spill minyaknya Ini biar beli nggak salah. Sisa minyak kemarin yang minta spill ini. Tapi ada rada merah gitu loh. Oke, karena kami takut makinnya lagi. Nah ini dia kayak gini warnanya merah, biasanya kan agak kuning gitu. Wah bro hati-hati bro. Kuning ya. Kalau yang buat gak percaya ya. Atau Tapi ketika ditaruh tuh kayak minyak aja gitu. Cuman emang ini lebih kental. Coba tuh dipanasin. Hah ini dipakai buat masak apa? Ini nggak dimasukin apa-apa loh. Nggak dipakai buat masak apa-apa. Tiba-tiba ada yang matang. Deh kan? Tuh. Macam ada airnya juga. Terus dia melepuh sendiri. Ini nggak dimasukin apa-apa loh. Kagak ada telur, kagak ada apa. Nah ini baunya udah. Ini apa? Dia masukin apa? Pisang. Nih. Tapi bunyinya terus kelihatannya kayak lagi goreng beneran, Ya, cuman ada sisanya pisang gitu. aja langsung warnanya memerah. Wah bro hati-hati bro. Orang-orang udah pada gila anjing, otaknya kagak nalar. Palanya Nah, ditaruh ini di dengkul minyaknya. kagak di jidat anjing. Jidatnya kosong. Yang tadi saya panasi di video penjelasan. Tuh udah jadinya gitu. Ibu, Yang video saya ibu hati-hati ibu. Coklat, apa segala macam kumpal dia. Kalau ada yang Kapan hari pernah lihat bang di TV ada oknum yang mengoplos minyak goreng kiloan dengan solar. Apaan minyak goreng pakai solar anjing? Kalau misalkan minyak goreng campur solar itu dipakai buat goreng tempe, tempenya kita makan kita kentut keluar asap hitam, wah kayak di bajai kan pakai solar, iya nggak sih? Ya dong. Woo! Hati-hati orang-orang pada gila, otaknya kagak ada anjing. Panic buying, Kemendak curiga warga timbun minyak goreng di rumah.
Dan ini juga jadi pertanyaan gitu, jadi perdebatan kayak, kok warga nimbun? Nyarinya aja susah, gimana mau nimbun gitu. Mereka tidak punya privilege untuk bisa sekaligus beli banyak karena ada aturan-aturan yang mengekang. Kemarin perdebatan di Twitter adalah gitu. Bahkan ada satu orang yang cerita dia tuh punya usaha gitu, yang usahanya ya melibatkan minyak goreng gitu untuk menggoreng-goreng sesuatu. Tapi dia nggak bisa nyetok banyak karena takut dianggap nimbun. Jadi usahanya tuh berantakan and so on gitu. Nah ya Mbok Yo dicari tahu gitu siapa kartelnya, siapa yang minyak loh, minyak buset dah. Nyasar kok ke individu om, perusahaan atau gudangnya no coba dirazia kalaupun orang pada nimbun. Seberapa sih nimbunnya, masa ya satu rumah mau nimbun sampai ratusan liter atau bertonton? Masuk akal. Viral sendal jadi antrian beli minyak. Apaan sih ini? Caranya kreatif dan menarik. Tapi rada bingung juga ya. Sing antri sendale. Saya ngantri sendale. Terus orang-orangnya pada kemana dah, gue pengen tahu. Kan harus dilihatin ya, iya gak sih? Sendale satu untuk. Udah jauh banget lagi. Mano yang antri sendale. Oh nih lagi ngerumpi ya, lagi ngobrol dia. Minyak sing antri sendale loh. Sedih tau ngeliat, maksudnya ini warga sendiri gitu loh. Ini orang Indonesia, ini pengen nyari minyak buat goreng-goreng tempe ikan asin. Kenapa tiba-tiba nih? Beli minyak disuruh nyoblos anjing. Cuma pemilihan presiden bu ya. Itu biar ibunya gak bolak-balik, biar ibu yang lain juga dapat. Bagus. Sebenarnya ini ide yang bagus dan menarik loh. Tolong pemerintah daripada bingung-bingung, mending sediakan stok ini tinta dah. Biar kayak pemilu, meskipun itu berusaha dihapus kayak apa juga, ya tetap bakal ada juga gitu. Boleh nih, boleh. Ambil positifnya aja, bagus. Siapapun yang punya ide, bagus, mantap, pertahankan. Tapi ya yang paling waduh sih ini sih, yang di Lubuk Linggau, Sumatera Utara nggak sih Lubuk Linggau? Ya Allah, sian loh, itu di gor bahkan. Bro, lu kalau misalkan ngelihat mak lu pulang bawa minyak goreng, tapi dalam kondisi lelah, keringetan, monggo di support lah bro. Sian emak-emak ini nyari minyak. Viral video mesum di emperan Ruko, Kota Magelang, Jawa Tengah. Si abang, bang, astaga si ya ampun, bukan manusia sepertinya. Bisa-bisanya lu. Mana di bawah lampu banget lagi, kalau kata gue cari yang rada gelap dikit ya, apa sih?